Halo semua, perkenalkan nama saya Dimas Kacayana, asal Universitas UT Manado dengan program studi Sains Data. Dan pada saat ini saya akan membuat tugas satu tentang basis data cara membuat RD. Dan kali ini kita simak. Pada contoh di sini, pada contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa, dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dan tugas satu ini, dari kasus tersebut buatlah RD dengan tahapan langkah yang sesuai panduan. Oke, jadi yang pertama di sini saya sudah buat ini entitasnya. Jadi entitas pertama di situ, yang pertama dokter, baru kedua pasien, baru ketiga administrator. Dan saya sudah membuat raw io-nya di sini seperti yang kalian lihat. Di sini saya sudah membuat kerangkanya lebih dahulu. Pada tahap pertama, di sini saya sudah membuatnya. Dua. Oke. Baru kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi pada tahap kedua, saya memakai contoh yang pada panduan tersebut ini. Jadi pada panduan, dokter memiliki atribut ID dokter, baru kedua nama dokter, baru ketiga tanggal lahir, keempat alamat dokter, kelima nomor HP, keenam spesialis, ketujuh waktu kerja. Baru kalau di pasien, yang pertama ID pasien, kedua nama pasien, ketiga alamat pasien, keempat jenis kelamin, kelima nomor HP. Baru administrator, yang pertama ID admin, kedua nama admin, ketiga waktu jaga. Jadi kita akan membuat tahap kedua sebagai berikut.
dalam tahap ketiga. Di sini kita sudah menyelesaikan pada tahap kedua dan kita akan memasuki tahap ketiga. Pada tahap ketiga, kita akan membuat relasi hubungan antar identitas. Jadi hubungan antar identitas itu saya ambil pada contoh salah satu yang ini. Pada tabel tersebut kita bisa lihat di sini dari dalam tabel kita bacanya itu dari sebelah kiri ke kanan. Jadi begini, dokter memeriksa pasien dan dokter juga menyimpan data ke administrator. Lalu pasien diperiksa oleh dokter, lalu pasien juga mendaftar lalu menyerahkan data ke administrator. Lalu administrator juga melayani pasien dan menyerahkan datanya. Untuk bilang seperti itu sih. Jadi di sini untuk membuat ERD-nya kita akan membuat seperti pada contoh yang di bawah ini. Sekilas begitu. Jadi kita akan membuat ERD-nya. Sepertinya ada yang lupa. Ternyata untuk tahap keempat itu ada yang lupa untuk kardinalitasnya, kemungkinan relasi di tiap identitas. Jadi pada tahap keempat itu di sini pada many to many. Jadi di sini untuk 4 setiap menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Pada tabel 2 itu dengan tahapan keempat yaitu menentukan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas Anda harus memahami kasus antar entity pada satu ke satu banyak satu entity atau banyak ke many entity. Jadi pada kasus ini yang pertama, di setiap banyak dokter memiliki banyak pasien. Jadi juga itu sama dengan B, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. C, banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Baru D, banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga kalau diringkas pada berikut, jadi sini A, dokter dengan pasien adalah many to any, banyak ke banyak. Baru B, dokter dengan administrator adalah MN, banyak ke banyak. Baru C, administrator dari administrator ke pasien adalah many to many, banyak ke banyak. Jadi pada hasil itu kita akan membuat ERD-nya pada berikut ini.
kurang lebih seperti ini, sama dengan yang ini, tapi ini agak sedikit berbeda karena saya bikin yang versi tugasnya. Oke, jadi ini hasilnya, dan kita bisa lihat di sini. Oke, ya. Untuk nama webnya di sini yang namanya ini Drive.io. Jadi inilah hasilnya untuk seperti ini, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan pada ucapan dan perkataan saya. Mohon maaf karena saya masih baru, belum masih bisa sedikit memahami tentang ERD ini. Sekian dari saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.